Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Indra Prasta dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga. Jurnal hukum ini disusun oleh Saudara Lambok Tambunan. Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, negara membuat banyak peraturan. Nah, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat UU PKDRT, meski undang-undang ini telah dibuat, tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis. Menurut penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 134 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencapai pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Menurut Yan Pramadia Puspa, kekerasan merupakan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena, seperti perbuatan itu menjadi pingsan, tidak berdaya, dan tidak dapat berbuat sesuatu. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama cara non-penal, yaitu dilakukan dengan cara primitif adalah melakukan pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif. Yang kedua yaitu upaya penal adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga setelah korban mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis tersebut. Yang kedua yaitu kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan anggota keluarganya. Seorang anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan si pelaku. Berikut ada beberapa saran. Yang pertama, perlu disosialisasikan oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Yang kedua, perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat oleh pihak LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang ketiga, perlu ditingkatkan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kasus-kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Yang keempat, anak sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga perlu dibimbing agar tidak menutup diri dan terbuka terhadap aparat kepolisian. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.